Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat subscribe dimanapun berada. Selamat berbahagia buat kita semua. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tentunya sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, malam ini kita sedang berkunjung bersilaturahmi di kediaman Bahri, yang mana Bahri ini beliau ini merupakan praktisi sekaligus kuncen makam Syekh Mina Raja Wali yang ada di Lampung. Nah ini mohon izin ini Mbah. Jadi gimana kabar keluarga Mbah? Alhamdulillah Sehat semua ya? semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Mbak Heri udah bisa memberikan waktu kita bisa silaturahmi ke sini. Jadi tinggal di lingkungan makam Syekh Mina Raja Wali ini sejak kapan ini Mbak Heri? Mulai tahun 2015 ya. 2015 masih jalan susah, makom belum dibangun. Ini Bahar ini dapat perintah dari Jawa Timur, Masya Allah, dari Jawa Timur, dari Abah Kawah, suruh tawasulan di makom Mina Raja Wali ini selama 41 Jumat. Nah, di situ Mbah Heri ini sendirian pertama. Ketika Mbah Heri udah tawasulan beberapa hari, ada salah satu kawan datang, 1, 2, 3, sampai itu ada 9 orang. Dan pada waktu itu yang merintahkan saya ini kan Abah Kawah. Iya. Sampan tawasulan selama 41 hari. Nanti setelah 41 hari sampan tawasulan, sampan selamatan sodakoan kan gitu. Oh gitu ya. Tapi ketika waktu itu ada salah satu kawan dari orang 9 itu, salah satunya yang namanya Mbah Sarimin itu, apa sih sodakoannya kan gitu ya. Sodakoannya ya kecil-kecilan aja, ada nasi, ada ingkung, ada orek, ada mie, jangan lepas ikan terinya kan gitu. Nah, baru dapat 7 Jumat tuh kawan mengajak, nggak usah tunggu 41 hari, udah kalau cuma gitu kita laksanakan aja gitu. Iya, sodakohannya. Akhirnya udah minta izin sama yang merintah saya, namanya Pak Kawah itu. Akhirnya dilaksanakan lah. Diperbolehkan sama Mbah itu. Pas hari Jumat Pahing, Jumat ke-7 itu. Jumat ke-7. Jam 5 sore kita laksanakan doa bersama kawan-kawan orang 9 itu. Kita laksanakan sodakoan. Oh iya. Abah bilang nanti setelah kampanye sodakoan ada yang datang, katanya. Siapa Abah? Orang yang mau bangun makom.
Nah, waktu itu jam udah 5:30 udah saya doain, saya doa, udah selesai, ada orang datang berdua. Yang namanya Haji Asmaja dan almarhum Haji Asmaja dan almarhum Pak Herni itu datang di situ. Tak tanyain dari mana, dari Karang, apa niatnya kok nyampe di sini. Nah, dia jawab, saya ini pengen banget ganti keramik, tapi kok tiangnya rusak, kok atapnya rusak. Langsung tak panggil beliau itu, tak suruh duduk. Berarti ini orang yang dibilang Abah ini ada orang datang, yaitulah. Akhirnya tak ceritain dengan kondisi makam itu. Katanya ada orang datang yang mau bangun, nanti setelah sampan sodakoan. Ya memang terbukti itu. Alhamdulillah. Nah, tak ceritain itu langsung beliau sanggup. Ya udah, saya bilang saya kulinya, ini tukangnya. Dikerjain sendiri hitungannya ya. Dia jama orang 9 itu. Ingin Mbah. Nah, akhirnya kita laksanakan lah pada tanggal 3 bulan tanggal bulan 3 tanggal 18 2015 makom Raja Wali ini dibugar, dibangun sama orang-orang yang ada yang tawasulan itu. Akhirnya ya silih berganti orang yang bantu. Itu tanpa kita minta kemana-mana, itu datang. Masya Allah. Akhirnya ya sampai sekarang ini Pak Heri yang ngurus makom ini. Dulu Pak Taspin namanya, ketika kita udah bangun di sini, beliau pasrahkan sama keluarganya. Akhirnya saya yang penggantinya Pak Taspin. Pak Taspin tuh kemana itu? Udah meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Ceritanya awal ini ya. Jadi secara sekilas sejarah beliauan ini yang makom Minak Raja Wali ini gimana sih ceritanya itu, Mbah Heri? Artinya supaya kita benar-benar bisa mengilhami perjalanan perjuangan beliau ini dalam penyebaran agama Islam yang ada di wilayah sini, Mbah. Ya, yang intinya kayak kita ini memang penyambung lidah atau penyambung dari suku kunti yang terdahulu. Kalau masalah silsilahnya ini kan kita ini belum tahu atau belum berani yang sebenarnya menceritakan siapa sebenarnya beliau ini. Karena Abah yang merintahkan saya ini, beliau bilang, kiai gede mana yang berani nunjukin yang sebenarnya beliau ini. Makanya ini masih dilema, siapa sih yang sebenarnya beliau ini, dari mana. Kan begitu. Kita ini nggak berani karena orang tua yang menyuruh Pak Heri ini duduk di sini udah bilang, kiai gede mana yang berani ngasih silsilah siapa aslinya sebenarnya. Yang namanya ini kan mungkin antara maslahat dan mudorotnya itu banyak mudorotnya. Setiap datang orang katanya ini keturunannya. Saya bilang ya iya gitu aja, karena semua ini ya keturunan dari Nabi Adam, ini saudara semua. Kalau saya ambil pusing simpulannya ya. Ya udah bareng-bareng, kalau memang keturunan sampean ya
ayo bareng-bareng kita rawat. Iya, iya, iya. Di sini apa yang perlu sumbangkan di sini kan. Iya, iya. Tapi beliau ini merupakan tokoh yang memang dari Jawa apa memang asli Lampung ya, Mbah Heri? Ya kalau yang wali itu ya mungkin ya kita ini semua ini belum tahu yang sebenarnya. Oh gitu ya. Namanya ya mungkin apa dari Jawa terus berjuang di Lampung dikasih gelar Mina apa gimana kita yang sebenarnya ini belum paham ya, belum berani buka yang sebenarnya. Ya itulah sahabat-sahabat subscribe dimanapun berada, yang jelas itu merupakan adab ya, yang mungkin salah satunya yaitu memang nggak bisa diceritakan. Namun dalam hal ini ya karomahnya ini memang sangat luar biasa sahabat-sahabat. Terbukti banyak yang ziarah ke sini ya, dengan melalui orang soleh ini tentunya apa hajatnya ya diizinkan oleh Allah, karena bagaimanapun beliau ini lantarannya semuanya ketentuan Allah ya, Mbah Heri ya. Ketentuan Allah. Mudah-mudahan semua orang yang berziarah di sini, amin amin, lantaran beliau-beliaunya walinya Allah ini selalu yang dihajatkan mereka ini mudah-mudahan dikabulkan. Amin amin ya Allah, amin ya Allah ya. Jadi setiap malam apa itu Mbah Heri kira-kira ramenya untuk pengunjung ke makam wali ini? Malam Jumat, malam Selasa itu yang rutin biasanya orang-orang itu. Jumat, malam Selasa. Banyak itu ya, Mbah. Dari mana-mana udah. Dari Jawa. Yang paling jauh Mbah Heri dari mana selama ini? Ada yang dari Malaysia itu langsung ke sini. Ada Malaysia ya? Masya Allah. Nah itulah sahabat-sahabat ya, artinya kita nggak tahu di balik karomahnya beliauan ini ya, orang soleh ini tentunya yang berkunjung ke sini hingga ke dari luar negeri, salah satunya dari Malaysia. Ya jadi mohon maaf ini Mbah Heri, yang jelas sudah ganggu aktivitasnya, karena yang jelas tujuan kita ini untuk silaturahmi ya, mudah-mudahan dengan berkahnya silaturahmi ini menambah pengetahuan dan juga kita lebih mencintai yang namanya ziarah kubur, karena dalam bagaimanapun ya tentunya apalagi ini orang soleh, mudah-mudahan keberkahan dari Allah itu senantiasa bersama kita, kan gitu Mbah Heri. Amin. Jadi untuk apa namanya, kalau malam satu suro banyak juga ya Mbah Heri ya? Oh banyak kalau malam satu suro, cuma di sini tuh seringkali kita ngambil di Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu nggak tahu posisi di depan apa di belakang, itu posisinya di bulan suro itu. Oh di bulan suronya itu ya. Terus Mbah Heri, artinya selama menjadi kuncen di makam ini, sesuatu yang di luar nalar lah yang dirasakan oleh Mbah Heri itu apa aja, mohon diceritakan tuh Mbah Heri. Banyak yang kalau kita cerita tentang yang nggak masuk barokahnya lah ya. Barokahnya beliau banyak sebenarnya. Intinya mamanya ada ketika orang itu udah mentok dengan posisinya ke depan salah, belakang salah, di situ ada jalan. Di situ ada petunjuk dari Allah lah ya. Kalau yang silih berganti datang itu ya
biasanya itu ya kalau pas pencalonan lurah, pencalonan anggota dewan, bupati itu ya datang semua. Nah disitulah yang sering Mbah Heri ini saya perhatikan, Iya, ya. siapa yang sodakohnya yang gede, ya disitulah yang jadi. Amin, amin, amin. Gitu ya Pak Heri ya. Yang sodakohnya yang gede di situ yang sering saya perhatikan. Kadang Artinya bentuk keikhlasan tuh Pak Haji. keikhlasannya. Keikhlasan. Iya. Ya, sampai ya alhamdulillah di makom ini udah ada masjid yang segitu gede ini. Ceritanya ya orang yang nggak masuk akal, orang tukang ojek dulunya, orang sama-sama ya orang susah. Iya, ya. Tapi beliau waktu itu ngantar orang ziarah ke sini ke makam Minak Raja Wali ini. Dia tawasul di situ. Andai kata nanti saya udah dilebihin harta saya mau bikin masjid. Alhamdulillah udah jadi itu yang segedenya itu. Masya Allah. Miliar habis itu sendirian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat subscribe dimanapun berada, pernah waktu itu sekitar tahun berapa ya Mbah Heri saya datang ke sini waktu itu? Tahun 2024 ya Pak Mbah Heri ya. Berarti masjid ini dibangun tahun berapa nih Mbah Heri? Sekitar 2 tahun yang lewat. 2 tahunan, 3 tahun yang lewat. 3 tahunan ya? Oh, berarti 2024 akhir ya? Iya, kayaknya ya. Ya, teman-teman sahabat subscribe dimanapun berada, saya sekitar 2023 Bang Jalam artinya pernah berkunjung ke sini. Memang bangunan masjidnya belum ada. Ini alhamdulillah udah ada bangunan masjidnya. Dan konon ini menurut keterangan Mbah Heri ini selaku kuncen yang ada di makam wali Minak Raja Wali ini, itu merupakan nazar salah satu tukang ojek yang mempunyai hajat dan dia tentunya minta sama Allah melalui orang soleh ini, ya alhamdulillah hajatnya terkabulkan sehingga dia nazar untuk membangun masjid. Jadi ngomong-ngomong nih Mbah Heri, masjid sebesar itu yang ngebangunnya ya cukup beliau itu aja? Orang satu. Masya Allah, orang satu tukang ojek itu? Orang satu. Masya Allah. Itulah sahabat-sahabat subscribe ya, artinya apapun sesuatunya kalau Allah sudah menghendaki, seberat apapun itu menjadi ringan. Ya mungkin di luar nalar lah ya. Selain itu Mbah Heri, apalagi nih kira-kira yang dialami Mbah Heri selama menjadi kuncen di sini, sesuatu yang memang di luar nalar lah. Selain itu apa aja kira-kira yang dirasakan oleh Mbah Heri sendiri, ibaratnya apa? Yang pernah saya alamin ya bikin rumah ini. Mbah Heri ini bikin rumah ini ya nggak punya apa-apa. Tapi saya bilang puasa kurang 10 hari itu, iya. Saya bikin pondasi ya cuma batako 1.300 itu aja yang punya. Masya Allah. Sama istri saya besok lebaran ditempati. Alhamdulillah takbir itu udah selesai dari rumah, atap nipah, gedek nipah Pak Heri. Alhamdulillah ini udah, kalau kena angin udah nggak kena angin, kalau hujan udah nggak kena hujan. Alhamdulillah ini. Iya. Nah, di suatu ketika di perjalanan Mbah Heri bikin rumah ini ada sesuatu hal. Nah, ketika si tukang itu minta duit, itu saya bilang mau minta duit uang 100.000, dia bilang itu. Saya bilang besok kan gitu. Iya. Ya istri bilang, lah besok dari mana? Iya. Tak sulap besok, tak carikan duit kan. Iya.
Padahal belum ada gambaran belum itu. ada gambaran. Tapi Bahari. ketika itu bukan besok lagi, Iya ya. langsung spontan ada kewan itu yang biawak hitam itu yang panjangnya 30 cm itu deketin kaki saya. Nah, kata ibunya, ini biawak hitam ini yang mahal itu, kata ibu. Tak tengok dekat kaki. Oh iya, langsung itu kawan yang minta duit itu sambil lari-lari bawa sapu, mau dipegang, lari sana lari sini. Sama Lari tukang itu tadi. sama tukang itu yang minta duit saya, mau dipegang, bagi dua katanya. Udah lari sana lari sini nggak kepegang. Akhirnya saya sendiri Ya saya megang. bawa sarung, tak pegangin. Saya pakai celana dalam apa enggak, saya bilang. Tak gayain bokong saya ini, pakai celana dalam, sarung saya lepas, saya lempar untuk nutupin si biawak itu, langsung tak pegang. Dan biawak itu jual ya duduk di situ, laku 2.100.000. Alhamdulillah, akhirnya orang yang minta duit tak bilangin besok, hari itu tak Langsung kasih lunas. tak kasih. Nah, ketika kalau udah dibilang kalau Pak Heri, Mbah Heri ini nggak ada duit, ada biawak datang itu sampai 5 kali sampai rumah saya jadi. Setelah itu ya udah nggak ada cerita biawak lagi. Jadi biawaknya apa memang ada bedanya toh, Mbak Heri? Hitam, warnanya hitam. Ketika udah selesai ya udah diem, nggak ada cerita biawak lagi. Sampai kawan-kawan bilang ini rumah biawak. Ya itulah sahabat-sahabat ya, cerita unik tentunya, perjalanan spiritual ya, bahwasannya sesuatu kalau memang Allah sudah berkehendak dengan cara apapun, apa yang menjadi hajat kita, niat kita, insya Allah, karena sudah jelas, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku pasti akan kuberi, dengan jalan apapun, tentunya jalan yang diridhoi oleh Allah. Berarti luar biasa nih perjalanannya Mbah Heri ya. Saya ceritakan mungkin 1 minggu saya duduk ini, masalah yang nggak masuk akal ini. Banyak karomah, arti Banyak ceritanya. Iya sesuatu yang di luar nalar ya Pak Mbah Heri ya. Salah satunya apa, umpamanya saya kepingin apa di situ, kepingin ini gitu ya, tahu datang. Kepingin itu tahu-tahu datang. Di situ lah kalau saya ceritain wah 1 minggu nggak gitu. Gitu Pak Heri ya. Karena saya selama itu mulai 2015 di sini sampai sekarang 2026, sudah 11 tahun. 11 tahun ya. Nah jadi setiap yang berkunjung, yang ingin ziarah ini, apakah mereka ini selalu minta tolong sama Mbah Heri, apa mereka ini main nyelonong aja, apa gimana cerita selama ini Mbah Heri? Apa ada yang seperti itu? Artinya namanya manusia. Iya. Yang kalau memang ini ya datang ke rumah kulon won gitu. Ya ada yang enggak kulon won nyelonong ya, langsung ke makam tuh. Langsung ke makam. Itulah cerita manusia kan itu. Ada yang begono begini ya, kita maklumin semuanya karena belum paham. Padahal yang namanya kita mau masuk ke makam itu bahasanya yang tahu ya apa enggak kuncen ya. Kalau nggak tahu sama juru kunci cuma di luar aja. Kalau ceritanya orang-orang dahulu kan. Iya. Cuma kita ini ya pahamnya dia begitu ya monggo kan. Kalau saya ini berarti nggak ada kolon wonnya ya. Kalau memang ini ya ada yang begitu, yang ngajenin ya ada. Ya kita maklumi semuanya. Ya itulah sahabat-sahabat subscribe dimanapun berada ya, sahabat Bang Jalam tentunya ya,
sesuatu suka dukanya Mbah Heri ini selaku kuncen yang ada di makam Minak Raja Wali. Nah ini ngomong-ngomong alamat sini nih, alamat lengkapnya apa ini Mbah Heri? Desanya itu Ini desa apa? Dente 1, Kecamatan Waidinte, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Utara kan gitu. Oh, ini masih dekat Lampung Utara ya Mbak Heri ya? Nah itulah sahabat ya, perjalanan spiritual tentunya di Lampung ini ada salah satu makam wali yang bernama Syekh Minak Raja Wali ya Mbak Heri ya. Nah itu adanya di Dente 1 Kecamatan Waidente, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Nah itu sahabat-sahabat, tentunya terima kasih banyak ini Mbah Heri sudah ganggu aktivitasnya ya. Saya Bang Jalam tentunya sudah ganggu aktivitasnya, saya mohon maaf bila ada kekurangan ya. Yang penting intinya marilah kita bersama-sama untuk senantiasa beristiqomah di jalan Allah, amin ya rabbal alamin. Banyak pengalaman-pengalaman yang di luar nalar yang kita dapat, yang kita petik dari cerita Mbah Heri ini, tentunya senantiasa berpikir positif selalu pada Allah, selalu ikhlas lah ya, tentunya apa yang menjadi ketentuan Allah yang kita jalani. Bahkan Mbah Heri ini pun membangun rumah ini dia bermodalkan cuma duit 100.000. Nah namun dengan izin Allah, alhamdulillah barokahnya beliau ini ikhlas untuk merawat makam Syekh Minak Raja Wali ini ya, alhamdulillah rumahnya terwujud jadi. Tentunya sahabat-sahabat, saya Bang Jalam mengajak perbaikilah ibadah kepada Allah, insya Allah kehidupan kita akan indah. Saya undur diri nih Mbah Heri, saya mohon maaf, saya mohon pamit. Salim dulu Mbah Heri. Ya sahabat-sahabat subscribe ya, kita tutup dulu. Tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan yang kurang pas. Tentunya saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.